Sebuah ketegangan internasional kini sedang mendidih di garis selatan Indonesia. Bukan sekadar isu diplomatik, bukan pula hanya adu pernyataan di meja konferensi. Ini adalah ketegangan yang nyata, terdeteksi radar, terekam satelit, dan mengguncang keseimbangan geopolitik Asia Pasifik. Dalam hitungan hari, dunia dikejutkan oleh pernyataan tajam Presiden Rusia Vladimir Putin. Ia menegaskan bahwa jika Australia berani bermain-main dengan wilayah kedaulatan Indonesia, maka Rusia tidak akan tinggal diam. Bahkan, pesawat pembom strategis jarak jauh siap dikirimkan ke kawasan selatan Indonesia dalam kondisi tempur. Sebuah pesan yang tidak ditujukan untuk publik semata, melainkan peringatan langsung kepada Canberra dan sekutunya. Di saat yang sama, citra satelit terbaru menunjukkan aktivitas konstruksi besar-besaran di Australia bagian utara. Bangunan-bangunan dengan pola khas fasilitas militer muncul secara cepat dan masif. Lokasinya bukan kebetulan. Seluruh fasilitas tersebut menghadap langsung ke wilayah Indonesia Timur. Jaraknya hanya ratusan kilometer dari Papua dan Maluku. Ini bukan latihan biasa. Ini bukan pembangunan sipil. Ini adalah pesan strategis yang jelas, dan Indonesia membacanya dengan sangat serius. Hubungan Indonesia dan Australia memang tidak pernah benar-benar hangat. Sejak lama, isu Papua menjadi duri yang terus menusuk relasi kedua negara. Australia, melalui politisi, media, dan jaringan aktivisnya, kerap menuding Indonesia melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Di sisi lain, Indonesia memandang sikap tersebut sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri yang menyentuh kedaulatan nasional. Ketegangan ini tidak hanya berhenti di ruang diplomasi, tetapi merembes ke opini publik di kedua negara, membentuk kecurigaan dan ketidakpercayaan yang semakin mengeras. Situasi semakin rumit ketika Australia mulai meningkatkan aktivitas militernya di wilayah utara. Peningkatan latihan, pengerahan pasukan, hingga modernisasi pangkalan dilakukan secara intensif. Secara geografis, wilayah ini berhadapan langsung dengan Indonesia. Dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang memanas akibat rivalitas kekuatan besar, langkah Australia dibaca sebagai upaya memperkuat posisi strategisnya. Indonesia yang selama ini menjunjung prinsip non-blok dan stabilitas kawasan memilih bersikap hati-hati, namun tidak lengah. Pertahanan di wilayah timur diperkuat, Papua dan Maluku menjadi perhatian utama. Kekhawatiran Indonesia meningkat drastis setelah muncul kabar kerjasama militer antara Australia dan Amerika Serikat untuk memperluas pangkalan di Papua Nugini. Wilayah ini memiliki nilai strategis luar biasa karena langsung menghadap Samudra Pasifik dan berada di jalur pelayaran internasional yang vital. Kehadiran militer asing yang semakin masif di dekat perbatasan Indonesia memunculkan pertanyaan besar tentang motif jangka panjang poros keamanan Canberra-Washington. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar isu militer, melainkan soal kedaulatan dan masa depan stabilitas kawasan. Langkah ini juga langsung dibaca oleh Rusia sebagai ancaman terhadap sekutu strategisnya di Asia Tenggara. Puncak ketegangan terjadi ketika Perdana Menteri Australia mengeluarkan pernyataan blak-blakan yang menyebut Papua Barat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Pernyataan ini disusul dengan pengiriman kapal perang Australia ke Laut Arafura sebagai bagian dari latihan militer bersama Amerika Serikat dan Inggris. Dalam hitungan jam, respon datang dari Kremlin. Presiden Vladimir Putin menyatakan bahwa Rusia akan mempertahankan stabilitas Asia Pasifik bersama Indonesia. Ia menegaskan kesiapan Rusia untuk menempatkan pesawat pembom strategis Tu-160 dan Tu-95 di kawasan udara Indonesia Timur dalam kondisi siaga tempur. Pernyataan ini bukan gertakan kosong. Dalam waktu kurang dari 3 hari, radar militer di Indonesia Timur menangkap sinyal frekuensi penerbangan Rusia yang melakukan patroli simulasi tempur di Samudra Hindia. Ini adalah peringatan serius, bukan hanya untuk Australia, tetapi untuk seluruh aliansi Barat. Secara geopolitik, apa yang terjadi saat ini bukan sekedar konflik dua negara bertetangga. Ini adalah babak baru perebutan pengaruh antara Barat dan Timur. Australia berdiri sebagai representasi kepentingan NATO dan AUKUS di kawasan Selatan Pasifik. Sementara Indonesia, meski tetap menyatakan diri non-blok, mulai mempererat kerjasama pertahanan dengan blok Timur, khususnya Rusia dan Tiongkok. Data internasional menunjukkan ekspor senjata Rusia ke Indonesia meningkat signifikan dalam 2 tahun terakhir. Sistem pertahanan udara, rudal jarak menengah, hingga latihan tempur bersama dilaporkan berlangsung di kawasan timur Indonesia. Namun, ironi muncul di tengah ketegangan ini. Secara ekonomi, Australia justru sangat bergantung pada Indonesia. Ekspor sapi hidup, batu bara, dan sektor pendidikan tinggi menjadi tulang punggung ekonomi Australia yang terhubung langsung dengan pasar Indonesia.
Ketergantungan ini menciptakan kontradiksi strategis. Di satu sisi, Australia bersikap keras dalam isu Papua dan memperluas kerjasama militernya dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, stabilitas hubungan dengan Indonesia menjadi kunci kelangsungan sektor ekspornya. Situasi semakin kompleks ketika Tiongkok, mitra dagang terbesar Australia, mulai mengurangi kuota impor atas komoditas Australia akibat ketegangan di Laut Cina Selatan. Dampaknya terasa langsung. Pasar Indonesia kini menjadi semakin vital bagi ekonomi Australia yang mulai kehilangan pijakan di Tiongkok. Artinya, eskalasi konflik dengan Indonesia justru berpotensi menjadi bumerang ekonomi bagi Canberra. Bagi Indonesia, ini adalah pertaruhan besar. Dukungan Rusia memang memperkuat posisi diplomatik dan militer Indonesia dalam menghadapi tekanan Barat. Namun, konflik terbuka dengan Australia berisiko membawa dampak langsung bagi rakyat di wilayah timur, terutama Papua. ASEAN pun mulai terbelah. Filipina dan Vietnam cenderung mendukung sikap tegas Indonesia, sementara Singapura dan Malaysia memilih netral demi menjaga kepentingan dagang mereka dengan Australia. Amerika Serikat berada dalam posisi yang sangat dilematis. Sebagai sekutu utama Australia, Washington berkepentingan mendukung ekspansi militer Canberra di Pasifik. Namun di saat yang sama, Amerika menyadari bahwa Indonesia adalah mitra strategis yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Mendukung Australia secara terbuka dalam isu sensitif seperti Papua beresiko merusak hubungan jangka panjang dengan Indonesia. Jika ketegangan ini tidak segera diredakan, sejumlah skenario realistis sangat mungkin terjadi. Rusia dapat memperluas pengaruh militernya dengan menempatkan pembom strategis secara bergiliran di Indonesia Timur. Indonesia sendiri tengah mempertimbangkan jalur diplomasi melalui PBB dengan mendorong pembentukan zona netral Asia Tenggara yang bebas dari kehadiran kekuatan militer asing. Di sisi lain, Australia kemungkinan akan memperdalam aliansi militernya dengan Amerika Serikat dan Inggris, bahkan membuka peluang penempatan rudal taktis jarak menengah di wilayah utara. Dunia sedang bergerak cepat. Ketegangan di perbatasan Papua bukan lagi isu lokal. Ini adalah pertarungan citra antara tatanan lama dan dunia baru. Indonesia kini berada di tengah pusaran itu. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Indonesia memiliki kekuatan, keberanian, dan dukungan global untuk menentukan arah strategisnya sendiri.